Dokter gigi. 1. Seorang dokter gigi di puskesmas menemukan pasien dengan lesi putih pada mukosa bokal yang tidak dapat dikerok. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Kandidiasis, B. Lekudema, C. Leukoplakia, D. Lichen planus, E. Pemphigus vulgaris. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa leukoplakia adalah lesi putih pada mukosa mulut yang tidak dapat dikerok dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyakit lain. Karakteristik ini sesuai dengan deskripsi kasus yang diberikan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dr. Rani, seorang dokter gigi di rumah sakit umum daerah, mendiagnosis pasien dengan periodontitis kronis. Bakteri yang paling sering ditemukan pada kondisi ini adalah A. Streptococcus mutans, B. Porphyromonas gingivalis, C. Actinomyces viscosus, D. Lactobacillus acidophilus, E. Candida albicans. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Porphyromonas gingivalis adalah bakteri anaerob gram-negatif yang paling sering dikaitkan dengan periodontitis kronis dan dianggap sebagai patogen kunci dalam perkembangan penyakit ini. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam prosedur pencabutan gigi, dokter gigi harus mempertimbangkan anatomi sekitar. Struktur anatomis yang paling berisiko cedera saat pencabutan molar ketiga mandibula adalah A. Arteri alveolaris inferior, B. Nervus lingualis, C. Nervus alveolaris inferior, D. Arteri palatina descendens, E. Nervus mentalis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nervus alveolaris inferior berada di dalam kanalis mandibularis dan sangat dekat dengan akar molar ketiga mandibula, sehingga berisiko tinggi mengalami cedera selama prosedur pencabutan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dr. Adi, dokter gigi puskesmas, menerima pasien anak usia 7 tahun dengan gigi insisifus sentral atas yang avulsi akibat trauma. Tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah A. Replantasi segera, B. Observasi tanpa tindakan, C. Ekstraksi gigi tetangga, D. Pemasangan gigi tiruan lepasan, E. Menunggu erupsi gigi permanen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada usia 7 tahun, gigi insisifus sentral atas yang avulsi kemungkinan besar adalah gigi susu. Tindakan terbaik adalah menunggu erupsi gigi permanen penggantinya, karena replantasi gigi susu dapat merusak benih gigi permanen. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang dokter gigi di klinik gigi pemerintah mendiagnosis pasien dengan nekrosis pulpa pada gigi 36. Prosedur yang paling tepat untuk menangani kasus ini adalah A. Pul capping, B. Pulpotomi, C. Perawatan saluran akar, D. Ekstraksi, E. Observasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nekrosis pulpa menandakan kematian jaringan pulpa. Perawatan saluran akar adalah prosedur yang paling tepat untuk menghilangkan jaringan nekrotik, membersihkan dan membentuk saluran akar, serta mengisi saluran akar untuk mempertahankan gigi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dr. Maya, dokter gigi di rumah sakit, menemukan pasien dengan lesi erosif pada mukosa labial dan gingiva disertai desquamasi epitel. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan pemisahan intraepitelial. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Erythema multiforme, B. Pemphigus vulgaris, C. Pemphigoid mucosa, D. Lichen planus erosif, E. Stomatitis aftosa recurrent. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemphigus vulgaris ditandai dengan lesi erosif pada mukosa mulut dan kulit, disertai desquamasi epitel. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan pemisahan intraepitelial atau akantolisis yang merupakan ciri khas penyakit ini. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam perawatan ortodontik, Dr. Budi, ortodontis di klinik gigi pemerintah, menggunakan alat cekat untuk koreksi maloklusi kelas 2 divisi 1. Komponen alat ortodontik yang berfungsi untuk pergerakan gigi secara individual adalah A. Arcuire, B. Bracket, C. Molar band, D. Elastik intermaksiler, E. Headgear. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bracket adalah komponen alat ortodontik cekat yang direkatkan pada permukaan gigi dan berfungsi untuk mentransmisikan gaya dari arcuire ke gigi individual, memungkinkan pergerakan gigi secara spesifik dan terkontrol. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dr. Siti, dokter gigi spesialis konservasi gigi, menangani kasus erosi gigi yang parah pada pasien dengan riwayat reflux gastroesofageal. Pendekatan restoratif yang paling tepat untuk kasus ini adalah A. Veneer komposit direct, B. Inlay keramik, C. Crown full porcelain, D. Onlay logam, E. Amalgam filling. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa erosi gigi yang parah akibat reflux gastroesofageal sering menyebabkan hilangnya struktur gigi yang signifikan. Crown full porcelain memberikan perlindungan menyeluruh, estetika yang baik, dan ketahanan terhadap erosi lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang dokter gigi puskesmas menerima pasien anak usia 5 tahun dengan karies ekstensif pada gigi 75. Radiograf periapikal menunjukkan lesi radiolusen pada furkasi. Perawatan yang paling tepat adalah A. Ekstraksi, B. Pulpektomi, C. Pulpotomi formokresol, D. Observasi, E. Aplikasi fluoride topikal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa adanya lesi radiolusen pada furkasi gigi susu menunjukkan keterlibatan pulpa yang ekstensif dan kemungkinan infeksi yang meluas. Ekstraksi adalah pilihan terbaik untuk mencegah infeksi lebih lanjut dan potensi kerusakan pada benih gigi permanen. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dokter Rini, dokter gigi spesialis bedah mulut, akan melakukan odontektomi pada gigi molar ketiga mandibula yang impaksi. Komplikasi yang paling mungkin terjadi pasca operasi adalah A. Parestesia nervus facialis, B. Fraktur mandibula, C. Alveolar osteitis atau dry socket, D. Perforasi sinus maxillaris, E. Trismus permanen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa alveolar osteitis atau dry socket adalah komplikasi yang paling umum terjadi setelah ekstraksi gigi, terutama pada kasus odontektomi molar ketiga mandibula. Kondisi ini ditandai dengan rasa nyeri yang intens beberapa hari setelah ekstraksi akibat hilangnya blood clot dari soket gigi. Kita masuk soal berikutnya.